Teman-teman, katanya sekarang saya harus hati-hati, harus baca teks, kalau nggak tersesat katanya. Salah ngomong biar aja tapi ya. Kalau nggak salah ngomong nggak seru ya. Saya mulai ya. Oh, belum nyala. Jadi apa? Tunggu dulu. Ya udah, tunggu listrik dulu nyala ya. Oh, emang dimatiin sengaja. Cabut listriknya tuh biar kita nggak ini jumpa pers. Pak, lu cabut listriknya. Udah, belum ya? Belum juga. Dicabut kayaknya dicabut. Tadi AV udah tanya pertanyaan bocoran tadi. Curang dia. Benernya kumparan ya? Kamu kumparan? Kamu dari kumparan ya? Siapa ya? Apa namanya? Salah satu bos kumparan, gue lupa sih. Masih belum. Itu apa? Sebagian pakai baterai. Tadi saya udah makan cabai hijau tuh. Seberang yang lo bilang enak. Ayam habis 2. Oh, enggak dikasih tahu tempenya. Enggak ada. Kalau lu aja nggak mesen kali. Kol goreng ya. Baru enak kol goreng baru tahu. Saya pikir itu apa tadi? Dah. Udah mulai ya. Tadi belum mulai. Jangan ke situ. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kami akan menyampaikan update APBN kita, kinerja dan fakta hingga akhir September 2025. Saya akan membuka dengan perkembangan perekonomian terkini, global dan domestik, kemudian akan dilanjutkan oleh Wakil Menteri Keuangan Bapak Swahasil yang akan menyampaikan paparan perkembangan realisasi APBN. Setelah itu saya akan tutup dengan kesimpulan. Ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab. Ada. Nanti kalau tanya boleh yang jawab Dirjen katanya. Next. Kita lihat outlook ekonomi global. Kok nggak lihat? Kita melihat proyeksi pertumbuhan global 2025 sampai 2026 mulai membaik. Meski tensi geopolitik seperti konflik dagang AS Tiongkok dan shutdown pemerintah AS terjadi, kayaknya sepertinya globalnya masih cenderung membaik ya. PMI global tetap ekspansif, mencerminkan keberlanjutan aktivitas manufaktur termasuk di kawasan Asia. India, Arab Saudi, dan Thailand mencatat ekspansi yang solid, sementara beberapa negara maju mulai melambat. Ekspansi pasar juga mencerminkan peluang tinggi penurunan suku bunga oleh The Fed. Ini bisa menjadi katalis positif bagi aliran modal ke emerging market termasuk ke Indonesia. Namun kita perlu waspada, sentimen global sangat rentan terhadap faktor non-ekonomi termasuk kebijakan fiskal AS yang berdampak pada fluktuasi harga emas sebagai safe haven. Kondisi pasar keuangan global saat ini menunjukkan pemulihan yang relatif stabil, didukung oleh redanya tensi perang dagang serta ekspektasi pemangkasan Fed Funds Rate. Meski rupiah masih terdepresiasi 2,8% secara year to date, kita lihat penguatan signifikan pada IHSG sebesar 16,6%. To the moon katanya. Nanti 2030 ya. Di sisi lain,
Yield SBN 10 tahun turun tajam 88 basis point, jauh lebih dalam dibanding dengan beberapa negara peers. Ini menjadi sinyal positif bahwa persepsi risiko terhadap Indonesia semakin menurun, sekaligus mencerminkan efektivitas bauran kebijakan kita dalam menjaga stabilitas dan daya tarik pasar surat utang domestik. Kalau Anda lihat di situ yieldnya turun 88 basis point. Jadi kepercayaan ke surat utang kita bagus. Tentu saya untung kenapa kalau terbitan surat utang nanti bunganya lebih murah. Jadi cost of capital saya lebih rendah dibanding sebelumnya. Ini juga menggambarkan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap masa depan ekonomi kita yang dianggap stabil dan mungkin kedepannya akan lebih bagus lagi prospeknya. Next. Aktivitas ekspor impor masih tetap solid di tengah gejolak global. Surplus neraca perdagangan kumulatif mencapai 32,3 miliar dolar, tumbuh hampir 46% dibanding tahun lalu. Ini ditopang oleh ekspor non migas yang naik 9,1% year on year, khususnya sektor hilirisasi logam dan pertanian. Kinerja ekspor juga positif, naik 7,7% year on year, sementara impor tumbuh lebih moderat di 2,8%. Ini mencerminkan permintaan domestik yang masih terjaga. Ke depan kita akan terus mendorong perluasan pasar ekspor dan penguatan industri berbasis nilai tambah. Next. Kepercayaan investor tetap terjaga, berikutnya. Di tengah dinamika global, spread SBN kita terhadap US Treasury terus menyempit, mencerminkan risiko kurs dan negara yang kian terkelola. Yield SBN 10 tahun turun dari 6,97% ke 6,09% yang awal tahun. Dan spread yield SBN US dollar juga stabil di bawah 100 basis point. Ini terendah sepanjang sejarah? Belum ya. Kalau yang 6,09? Enggak. Yang yield 6,09 terendah ya? Ada ya? Oh, enggak. Anda lihat ya, itu yang atas, yang tengah atas itu kan 6,09. Mungkin terendah sepanjang yang saya tahu ya. Ini artinya cost. Jadi cost bukan spread yieldnya. Jadi cost of capital untuk keuangan lebih murah dibanding sebelumnya. Ini menggambarkan ya orang lebih percaya keuangan kita dan ya walaupun saya nggak suka utang banyak-banyak, tapi kalau utang jadi bunganya murah. Jadi biaya pembangun akan turun terus ke depan. Meskipun terjadi net outflow sebesar 158,6 triliun rupiah, terutama dari SRBI sebagai bagian dari strategi moneter longgar, pasar SBN masih mencatat net inflow sebesar 26,7 triliun rupiah. Hal ini menegaskan bahwa fundamental tetap kuat dan kredibilitas kebijakan kita terjaga di mata pelaku pasar global. Jadi inflow-nya tuh positif ya, cukup banyak. Next, itu balik. Itu minat beli investor global membaik dengan gambar tengah tuh ya. Yang garis-garis itu tadinya turun negatif. Sekarang negatif sudah semakin kecil. Sepanjang tahun ini angka terakhir sudah menunjukkan hanya minus 3%. Kalau lihat negatifnya minus 3 triliun. Ini kalau lihat gambarnya, kurvanya itu kelihatan sekali ada perbaikan yang signifikan dalam triwulan keempat ini. Ini sampai dengan 10 Oktober. Jadi sudah ada perbaikan yang dilihat oleh investor di perekonomian kita. Triwulan 3 itu masih negatif besar, 111 triliun, sekarang tinggal sedikit. Jadi saya harap sih ke depannya dengan kebijakan kita yang strong dan pro-growth, asing akan lebih percaya ke kita dan akan banyak lagi, akan semakin banyak, global akan mulai masuk ke sini secara net dalam waktu yang tidak terlalu lama. Next.
Kita melihat aktivitas domestik terus menunjukkan ketahanan dan ketangguhan. Penjualan retail tumbuh positif, proporsi konsumsi masyarakat terus meningkat, dan PMI manufaktur kembali ke zona ekspansi. Ini menandakan permintaan domestik tetap kuat. Anda lihat yang tuh, yang kiri atas, tren penjualan retail yang tadinya katanya lesu, ini tadinya Agustus turun, September gonjang-ganjing turun sedikit di awal bulan mungkin, tapi habis itu recover, sekarang tumbuhnya 5,8%. Ini betul angkanya ya. Jadi ini tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Dalam 6 bulan dan setahun ini juga paling tinggi, dan dibanding tahun lalu sampai dengan pertengahan tuh masih paling tinggi. Jadi kita harapkan tadi kebijakan yang kita gelontorkan ke sistem yang 200 triliun itu mulai memicu juga permintaan masyarakat. Orang kan sanksi katanya, apakah itu bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi yang betul ya. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand-nya. Terus yang di bawah, proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi juga meningkat. Anda lihat tuh 75,1, masih bagus ya segitu ya. Naik sedikit. PMI masih positif walaupun September masih turun. Saya yakin nanti kan kalau manufacturing itu agak delay, dia lihat dulu demand-nya naik apa enggak. Begitu dia naik, tren penjualan 5,8 naik, PMI nanti ke depan akan naik lagi. Jadi supply pun akan mengikuti kenaikan demand. Konsumsi listrik sektor bisnis, industri dan rumah tangga masih tumbuh, masing-masing 4,7%, 4,1%, dan 0,7% pada September 2025. Ini indikator penting bahwa aktivitas produksi dan jasa masih berjalan aktif di tengah ketidakpastian global. Tapi yang jelas adalah trennya bukan aktif aja, tapi cenderung meningkat. Kita harapkan Oktober, November, Desember akan lebih kencang lagi naiknya. Next, pemerintah menempatkan 200 triliun rupiah kas negara di Himbara untuk memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga. Dengan tingkat bunga rendah, langkah ini mampu mendorong pertumbuhan kredit yang lebih agresif. Kalau kita lihat kan pertumbuhan, ini salah, angkanya merah itu 13,2 adalah M0-nya atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0, ketika kita injek money, kita pindahkan 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2%. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan. Jadi harusnya ke depan ekonominya akan tumbuh juga. Kalau kita lihat yang diserap sebelah kanan ya, sampai akhir September, lebih dari 112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif. Artinya, lebih dari separuh dana yang ditempatkan sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini bukan hanya soal likuiditas, ini soal penciptaan multiplier effect, menurunkan cost of fund, mendorong pembiayaan sektor real, dan menjaga momentum pemulihan. Berikutnya, kalau kita lihat ya, likuiditas sistem keuangan nasional tetap terjaga dalam kondisi ample. Ini betul-betul ample betulan, ample-nya di sistem bukan di tempat lain. Jadi kalau kita lihat di sini, suku bunga Indonesia turun dari 4,59 ke 4,04. JIBOR 7-day juga turun dari 5,17 ke 4,86. Jadi memang uang yang kita gelontorkan sudah bisa menurunkan tingkat suku bunga pasar antar bank. Kita cermin dari Indonesia dan JIBOR tenor 7 hari. Artinya bunga pinjaman juga akan turun nanti pelan-pelan. Jadi impact dari kebijakan kita real. Next. Kita lihat sekarang perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro 2025. Secara umum, realisasi indikator ekonomi makro hingga September 2025
berada dalam lintasan yang sejalan dengan asumsi APBN, dengan beberapa indikator menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan awal. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tercatat 5,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 5,03%, dan sejalan dengan target APBN sebesar 5,2%. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang resilient serta investasi, terutama di sektor konstruksi dan hilirisasi industri yang tetap menjadi motor utama. Inflasi umum terkendali di 2,65% sampai dengan September, sedikit lebih tinggi dari target 2,5%, namun masih dalam rentang sasaran. Inflasi volatile food memang mengalami lonjakan sementara, namun tetap dapat direspon melalui penguatan intervensi harga dan stabilisasi administered prices. Barang-barang yang dikontrol pemerintah harganya. Nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil di 16.534 rupiah per dolar, masih jalan dengan asumsi APBN sebesar 16.000 rupiah per dolar. Penguatan dolar global dan tensi geopolitik menjadi tantangan, namun dukungan fundamental domestik tetap kuat. Saya sih yakin nanti triwulan keempat, begitu mereka tahu memang ekonomi ada perbaikan arah pertumbuhannya ke yang lebih bagus, pasti modal-modal asing akan masuk ke sini lagi dan rupiah akan cenderung lebih kuat dari yang sekarang. Yield SBN 10 tahun kini berada pada level 6,09%, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN yang sebesar 7%. Kalau gini, salah asumsinya. Masa miss-nya 1%. Ya kita untung, tapi dia berarti kerjanya jelek tuh. Dia melakukan prediksinya salah. Tapi untuk kita bagus, jadi biaya kita lebih murah. Dari sisi eksternal, harga minyak mentah Indonesia per akhir September 2025 tercatat di 66,81 dolar per barrel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 82 dolar per barrel. Ini memberikan ruang fiskal terhadap beban subsidi energi. Ini salah lagi prediksinya jadinya. Bagus, tapi kita untung. Cuman gaji lu tetap dipotong. Nggak boleh ngomong gitu. Sementara itu, lifting minyak dan gas masih di bawah target APBN, masing-masing mencapai 580.000 barrel per hari untuk minyak dan 974.000 barrel oil equivalent per day untuk gas. Namun demikian, upaya peningkatan investasi dan teknologi produksi terus dilakukan untuk mengejar target jangka menengah. Next. Sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Penerimaan perpajakan mencapai 1.516,6 triliun rupiah, terkontraksi sebesar 2,9% year on year, dengan penerimaan pajak sebesar 1.295,3 triliun rupiah dan bea cukai sebesar 221,3 triliun rupiah. Penurunan harga komoditas seperti batubara dan sawit menyebabkan penerimaan PPH, Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sedangkan transfer ke daerah telah terrealisasi
Rp648,4 triliun atau 74,6% dari pagu. Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur. Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56% terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78% PDB. Keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp18 triliun, menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut. Tren ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Next. Jadi sebagai kesimpulan, momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga yang tercermin dari kinerja positif lintas sektor, meningkatnya permintaan, serta kontribusi aktif dari daerah. Ini menjadi landasan kuat bagi optimisme ke depan. Kemudian APBN terus diperkuat sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan dan mendukung agenda prioritas nasional, baik melalui percepatan peningkatan kualitas belanja maupun melalui penguatan penerimaan negara yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Dengan arah kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan ini, pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pemulihan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Ya cukup kan? Silakan. Siapa yang ini ada MC-nya nggak? Nggak ada MC ya? Kira? Ada slide. Oh kita lihat ya. Ada slide-slide yang mesti kita jawab. Sebenarnya udah banyak nih masuk. Saya jawab yang gampang-gampang aja. Nanti yang susah Pak Wamen dan Pak Dirjen yang jawab. Yang pertama dari siapa nih? Untuk saya pertanyaannya katanya, bagaimana realisasi strategi pembangunan BPN Badan Penerimaan Negara ya? Untuk mencapai penerimaan negara 23% PDB, tax ratio itu ya. Dalam RKAP 2025, apakah dibangun atau tetap mengendalikan ya? Jadi untuk sementara kayaknya nggak akan dibangun, pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan mengelola sendiri, membawahi sendiri lah. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai, saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform, termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak. Harusnya ke depan akan membaik terus tax ratio-nya. Mungkin enggak 23%, siapa yang bikin? Tapi akan naik pelan-pelan ke depan. Saya harapkan sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor real, ratio-nya akan naik otomatis tuh 0,5% tuh. Itu ada tambahan income sebesar 110 triliun lebih. Mudah-mudahan terjadi. Pertanyaan dari Adina Berita 1. Kemudian dari Alif Elsinta, terkait penempatan dana pemerintah ke BPD, realisasinya kapan dan apakah sudah ada perhitungannya? Realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri. Gimana Pak Prima, udah ada hubungan belum dengan mereka? Izin Pak Menteri, jadi kita masih melakukan assessment terhadap dua BPD tersebut dan setelah itu nanti setelah kami laporkan ke Bapak, mungkin nanti bisa dilaksanakan Pak. Makasih Pak. Jadi kita lihat berapa sanggup mereka menyalurkan. Karena yang di yang di Himbara juga belum semuanya terserap. Pertanyaan berikutnya untuk saya, ada anggapan pembubaran Satgas BLBI jadi langkah lunak pemerintah terhadap para obligor yang juga dinilai mencederai moral hazard ekonomi masa lalu. Dari Ibnu Bloomberg Technos. Ibnu yang mana? Oh, di sana kali ya. Yang mana Ibnu? Distorsi saja tapi nggak ada hasilnya. Lebih baik saya diam, saya beresin nanti itu. Setelah meeting dengan antara, bagaimana skema pendanaan untuk koperasi merah putih? Benarkah jaminan dari dana desa 20% dari
platform kredit, kapan PMK-nya diterbitkan. Saya pikir yang mengumumkan ini nanti Menteri Koperasi aja ya, bukan kita. Mungkin dari saya cuma segitu aja, pertanyaan untuk saya cuma 4, yang lain mungkin jawab. Di Direktorat Strategi, Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal, lu ya berarti ya? Siapa Pak? Ya, lalu jawab. Makasih Pak Menteri. Oh ada satu. Bapak mau ngumumin dulu? Ada pertanyaan katanya, PPN DTP 100% untuk rumah yang diperpanjang sampai kapan? Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, akan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Tentunya akan berdampak ekonomi juga.